Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa basfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Assalamualaikum sahabat IHCS. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan pecahan. Apa aja sih perubahan pecahan yang hari ini akan kita pelajari? Yuk kita lihat daftarnya. Nah, perubahan pecahan yang hari ini kita pelajari adalah jenis-jenis pecahan. Kemudian yang kedua, perubahan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang ketiga, yaitu pecahan biasa menjadi bilangan desimal atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, pecahan biasa menjadi persen dan per mil dan sebaliknya. Nah, Sobat IHCS, ayat yang berhubungan dengan pecahan masih sama seperti kemarin, yaitu tentang Al-Muzammil ayat 3, yang berbunyi seperti berikut. Yuk kita dengarkan dulu teman kita. نصفه أو انقص منه قليلا. Yang artinya yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, seperdua ini merupakan bagian dari pecahan, yaitu pecahan biasa, yaitu 1/2, 1 pembilang dan 2 penyebut. Yuk kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu pecahan biasa, karena waktu sekolah dasar kita sudah melalui pengenalan tentang pecahan biasa. Misalkan di sini ada 1/2, 3/4, dan 5/6 itu merupakan contoh dari pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu terdiri dari dua bagian, yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, kalau 5 di bagian atas itu namanya pembilang dan 6 yang di bagian bawah namanya penyebut. Sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian bilangan biasa. Misalkan di sini ada 31/5, 53/4, 75/8. Nah, bagian dari pecahan campuran itu seperti ini. Yang 3/4 namanya bilangan pecahan. Sedangkan 5 itu adalah bilangan bulat. Jadi, 5/3/4 adalah pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, kita masuk ke dalam pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, dalam pecahan desimal ini ada tanda koma. Tanda koma ini untuk menulis pecahan desimal yang kita gunakan. Misalkan di sini ada angka 23,54. Nah, 2 ini seperti yang sudah kalian ketahui, 2 ini merupakan angka puluhan, 3 ini merupakan angka satuan. Nah, sedangkan 5 di sini adalah angka 1/10-an. Selanjutnya, 4 di sini merupakan angka 1/100-an. Dan begitu seterusnya, kalau ada lebih dari 2 angka di belakang koma, maka akan berlanjut seperti 1/1000, 1/10.000, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke persen. Apa sih itu persen? Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, lambang persen atau per 100 adalah angka persen seperti ini.
teman-teman pasti sering melihat angka persen ini ketika menemani ibu berbelanja di mall atau melihat diskon-diskon harga, pasti menggunakan angka persen. Nah, angka persen ini terdiri dari yang pertama, persen itu merupakan penyebut atau per 100. Jadi, setiap persen itu merupakan angka penyebut per 100. Nah, sedangkan 10 itu merupakan pembilangnya. Pembilangnya bisa berapa saja, misalnya 5, 10. Nah, untuk contoh ini, kita menggunakan pembilang 10. Dan penyebutnya persen atau per 100. Sehingga nanti kalau kita belajar perubahan persen menjadi pecahan biasa, ini akan menjadi 10 per 100. 10 pembilang, persen per 100 merupakan penyebut. Nah, kemudian kita akan belajar tentang perubahan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, kita akan belajar dulu pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, misalnya di sini Bu Wilda punya pecahan biasa yaitu 7 per 3. 7 di sini sebagai pembilang, 3 di sini sebagai penyebut. Nah, pembilang di sini lebih besar dibanding penyebut. Cara merubah pecahan campuran yaitu syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka pecahan biasa tersebut akan bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan caranya. Di sini ada dua cara, yaitu cara 1 dan cara 2 untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, kita belajar dulu cara pertama. Nah, cara pertama ini menggunakan cara pembagian progresif atau pembagian bersusun. Letakkan pembilang itu di dalam dan penyebutnya di luar. Jadi, karena di sini angkanya adalah 7 per 3, maka kita bagi 7 dibagi 3. Nah, caranya, pikirkan angka perkalian 3 yang mendekati dengan angka 7. Nah, di sini kita peroleh 2. Karena 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini adalah angka yang paling mendekati dengan 7. Setelah angkanya 6, maka kita kurangi. Hasilnya adalah 1. Nah, teman-teman lihat, di atas kan hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kita jadikan sebagai bilangan bulat pada pecahan campuran. Nah, seperti ini. Jadi, 2 di sini sebagai bilangan bulat, pecahan campuran, dan yang di bawah itu angka 1, sisa dari pembagiannya menjadi pembilang di pecahan campuran. Sampai sini paham kan? Karena mudah. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan pengurangan. Pengurangan, jadi kita kurangkan angka 7 dengan angka 3 berkali-kali sampai tidak dapat dikurangkan lagi. Pertama, kita kurangkan dulu 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Nah, karena 4 ini masih bisa dikurangi dengan 3, kita kurangi lagi. Hasilnya adalah 1. Karena 1 sudah habis, tidak dapat dikurangi 3, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan angka 3. 1, 2. Nah, berarti angka 2 ini juga menjadi bilangan bulat pada pecahan campuran dan angka 1 menjadi pembilang pada pecahan campuran. Hasilnya sama-sama 2 1 per 3. Entah menggunakan cara 1 ataupun cara 2, hasilnya tetap sama kok. Terserah Sobat IHCS mau menggunakan cara yang mana. Pilihlah cara yang menurut kalian paling gampang. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau tadi kita belajar tentang pecahan biasa jadi campuran, sekarang kita belajar pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini contohnya ada 3 1 per 5. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya,
kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Seperti ini. Nah, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, perkalian, terus hasilnya akan ditambahkan dengan pembilang. Nah, kalau dituliskan akan seperti ini. 5 dikali 3, lalu hasilnya ditambah 1. 5 dikali 3, 15, ditambah 1, hasilnya adalah 16/5. Penyebutnya akan tetap selalu 5, tidak berubah. Yang berubah hanyalah pembilang, karena ingat yang pertama tadi, konsep pecahan campuran adalah pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga dapat berubah menjadi pecahan campuran. Nah, tapi kalau misalnya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, berarti tidak dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Di sini paham kan? Jadi, untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dari bawah ke atas kita kalikan, lalu kita tambahkan. Kita kalikan, lalu kita tambahkan. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita belajar pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Yang pertama dulu, kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi pembilangnya per 10, pembilang per 100, pembilang per 1000, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porogapit sama seperti yang tadi. Kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih paham. Yang pertama, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada cara 1 dan cara 2. Nah, cara 1, kita mengubah penyebutnya menjadi pembilang per puluhan atau ratusan. Di sini, Bu Hilda punya angka 2/5, akan kita rubah menjadi 4/10. Bagaimana caranya merubah 2/5 dikali 4/10? Jadi di sini pembilang dan penyebut dari 2/5 harus dikalikan bilangan yang sama agar terbentuk 4/10. Jadi kita kalikan berapa? Ya, betul sekali. Kita kalikan dengan bilangan 2. Jadi 2 dikali 2, 5 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Nah, kalau sudah jadi 4/10, kita lihat nih angka komanya. Nah, 4 ini akan berubah menjadi bilangan desimal per puluhan di sini. Jadi, 4/10 ini sama seperti 0,4. Oke, cara yang kedua. Dengan pembagian bersusun. Nah, bilangannya sama. Kita buktikan apakah hasilnya sama atau tidak. 2/4. 2/5, maaf. Nah, 2 dibagi 5 kan tidak bisa. Jadi kita hasilkan di sini 0. Kalau sudah dikasih 0 dan dikasih koma, maka 2-nya berubah menjadi 20. Nah, kalau begini, 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4 dong, karena 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, seperti pembagian porogapit biasanya, 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0, berarti hasilnya adalah 0,4. Berarti sama dengan cara 1, hasilnya juga sama, 0,4. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Pertama, kita tahu dulu konsep dasar bilangan desimal. Nih, ada 123,456. Yang pertama, ini merupakan bilangan seratusan. Yang kedua, teman-teman pasti sudah tahu kalau yang di depan-depan ini ya. Yang kedua ini bilangan puluhan. Nah, yang ketiga bilangan satuan.
Selanjutnya ada angka koma. Tadi kita di depan sudah bahas angka koma ini. Terus 4 di sini merupakan angka 1/10. Yang kelima, angka 1/100. Yang keenam, angka 1/1000 dan seterusnya nanti. Nah, di sini komanya merupakan tanda desimal memisahkan bilangan bulat dan pecahan. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah bilangan bulat, yang di sebelah kanan itu merupakan bilangan pecahan. Dipisahkan dengan tanda koma. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. 0,8. Nah, 0 di sini karena sebelum tanda koma berarti dia adalah bilangan satuan. Nah, yang sesudah angka koma berarti angka puluhan, angka 1/10. Nah, angka 1/10 ini berarti kita rubah menjadi 8/10 karena 8 di sini merupakan angka 1/10-an, jadi langsung kita rubah ke 8/10. Kemudian ada contoh yang kedua. Kalau yang pertama nih udah tahu kan, sebelum angka koma satuan, sesudah angka koma yang pertama itu 1/10-an. Yang sesudah angka koma yang kedua berarti ada 1/100-an. Nah, ini tinggal kita rubah 75 ini menjadi 75/100. Mudah kan? Yang penting kita tahu posisinya ini sebagai angka berapa. Angka 1/100-an berarti tinggal dirubah 75/100. Nah, win-win solutionnya gini. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka akan berubah jadi pembilang per 10. Tapi, kalau ada dua angka di belakang koma, akan berubah jadi pembilang per 100. Begitu seterusnya. Kalau misalnya ada 3 angka, 4 angka, itu disesuaikan dengan posisi pecahan di belakang koma. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan berubah menjadi pecahan, berubah menjadi persen. Cara mengubah berbagai pecahan ke bentuk persen. Nah, dari pertama dulu, pecahan biasa ke persen. Caranya yaitu kalikan dengan 100%. Di sini Bu Wilda punya angka 1/2. Nah, tinggal dikalikan nih. 1/2 dikali 100%. Caranya, 1 dikali 100 kan 100. Dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Mudah kan kalau seperti ini? Cara mengubah berbagai bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, di sini punya angka 50%. Berarti 50/100. Atau 5/10 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 5 dibagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kenapa sih Bu Wilda jadi 50%? Tiba-tiba jadi 50/100. Ingat yang pertama, kalau persen ini merupakan penyebut ratusan. Jadi, 50 di sini sebagai pembilang, persen di sini sebagai penyebut. Jadi 50-nya diletakkan sebagai pembilang, persennya jadi penyebut ratusan. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan hasilnya jadi 1/2. Ingat pelajaran yang minggu lalu tentang penyederhanaan pecahan. Sekarang ada 25%. Mudah banget nih. 25 jadi pembilang, 100-nya dari persen ini. Nah, persen ini jadi per 100. Kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 1/4. Sekarang kalau 150% bagaimana Bu Wilda? Kok angkanya besar? Jangan bingung kalau angkanya besar. Nah, berarti tinggal 150-nya dijadikan pembilang. Dan persennya dari 100. Oke.
Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 15/10. Nah, sekarang Sobat IHCS akan mendapatkan bingkisan di rumah. Tapi perhatikan Bu Wilda dulu ya, bagaimana cara mengerjakannya. Soal yang pertama, Ibu Wilda akan mengerjakan soal yang A. Sisanya, Sobat IHCS kerjakan sendiri di rumah ya. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk pecahan campuran. Oke, yang A. 8/5. 8/5. Bu Wilda akan mengerjakan menggunakan cara pembagian porografit atau pembagian bersusun. 8 dibagi 5. Nah, 8 bagi 5 hasilnya adalah 1. Oke, kita kurangi. 8 kurang 5 hasilnya 3. Karena 3 tidak dapat lagi dibagi 5, sehingga yang di atas sebagai bilangan bulat, yang di bawah menjadi pembilang. Jadi 1, 3/5. Nah, untuk mengeceknya, kita kalikan. 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8. Sama seperti soal. Nah, untuk yang B, Sobat IHCS kerjakan sendiri ya. Ini menjadi bingkisan untuk di rumah. Kemudian, ubahlah bentuk pecahan berikut ke bentuk pecahan desimal. Yang A, 1/4. Nah, kita rubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Bu Wilda akan mengubah pecahan penyebutnya menjadi pecahan puluhan. Berarti kita kalikan berapa nih 1/4-nya? Supaya menjadi puluhan atau ratusan. Misalnya di sini Bu Wilda mengkalikannya dengan 25. Nah, 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Nah, jadi dapat kita simpulkan 0,25 adalah bentuk pecahan dari 1/4. Ya, ubahlah bentuk desimal berikut ke bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, Bu Wilda akan coba yang A. 0,016. Nah, ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita hitung ada angka berapa di belakang koma. 1, 2, 3. Ada 3 angka, berarti ini adalah pecahan seribuan. Nah, kita lihat angkanya selain 0, di belakang koma itu ada apa saja? Ternyata cuma ada 16. Berarti angkanya adalah 16/1000. Lalu kita rubah nih menjadi pecahan yang sederhana. Bagaimana caranya? Nah, untuk menyederhanakan pecahan, dulu teman-teman sudah Bu Wilda ajarkan, yaitu membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini, Bu Wilda akan memilih membagi dengan angka 8. Jadi pembilang dibagi 8, penyebut juga dibagi 8. Hasilnya adalah 2, 1000 dibagi 8, hasilnya adalah 125. Nah, bentuk sederhananya adalah 2/125. Kemudian yang B. Oke, yang B ada 5,25. Kita lihat, ada berapa angka belakang koma? Ada 2 angka, berarti ada 2 angka belakang koma, berarti per 100. Nah, kenapa per 100? Karena, seperti yang Bu Wilda katakan tadi, ada 2 angka di belakang koma. Lalu pembilangnya berapa Bu Wilda? Nah, langsung saja. 525 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. Bagaimana caranya menyederhanakan 525 per 100? Nah, caranya 525 per 100 ini sama-sama kita bagi 25.
Kenapa kita bagi 25? Untuk menyederhanakan bilangan penyebutnya terdahulu. Nah, teman-teman lihat. Di sini angka 100 itu supaya sederhana kita bagi dengan berapa? Ternyata dibagi dengan 25, hasilnya adalah 4. Yang di atas sekarang 525 dibagi 25 itu hasilnya adalah 21. Nah, lihat di sini. Di sini adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, berarti ini dapat kita rubah menjadi pecahan biasa. Maaf, maksudnya menjadi pecahan campuran. Dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya bisa menggunakan pembagian Porogapit. 21 dibagi 4. Nah, yang mendekati berapa pembagiannya? 5. 5 kali 4 adalah 20. Kita kurangi hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya 5, 1 per 4. Nah, jadi hasilnya adalah 5, 1 per 4. Paham ya? Untuk bagian C, kembali untuk Sobat IHCS latihan di rumah. Nah, kemudian, ubahlah pecahan biasa berikut dalam bentuk persen. Yang A, 61 per 20. Caranya bagaimana? Kita harus merubah penyebutnya menjadi per 100, karena persen adalah 100. Nah, 20 supaya jadi 100 itu dikalikan dengan 5. Berarti pembilangnya juga dikali 5. Nah, 20 dikali 5 hasilnya 100. 61 dikali 5 hasilnya adalah 305. Sehingga di sini menghasilkan 305%. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua merubahnya 61 per 20 langsung dikalikan dengan 100%. 100%. Nah, kita rubah. Coret angka 0 di atas dan di bawah. Terus kita bagi di sini. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, hasilnya sama. 61 dikali 5 adalah 305. Lalu pindahkan persennya ke sini langsung. Nah, hasilnya juga sama. Sama-sama 105. Berarti sama hasilnya. Nah, kalau gitu, yang B untuk teman-teman di rumah. Nah, karena tadi sudah belajar bagaimana cara memindahkan atau merubah dari desimal ke persen dan pecahan biasa, dan sebaliknya, Bu Wilda ingin teman-teman mengisi tabel yang kosong berikut. Di sini isi tabel titik-titiknya. Nah, untuk tabel berikut, tidak usah menggunakan cara. Tapi, untuk soal-soal yang di depan, Bu Wilda minta gunakan cara mengerjakannya. Difoto seperti biasa, difoto lalu dikirim ke classwork yang sudah Bu Wilda taruh di topik bingkisan rumah. Nah, jadi untuk bingkisan di rumah cukup sampai di sini dulu. Totalnya ada beberapa soal yang untuk dikerjakan menggunakan cara, namun yang tabel Bu Wilda tidak menggunakan cara. Teman-teman cukup mengisi tabel yang kosong saja. Oke, cukup sampai di sini. Semoga paham apa yang Bu Wilda jelaskan hari ini. Bu Wilda tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup juga bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.